Ada banyak cara manusia mencoba menjelaskan penderitaan, dan hampir semuanya terdengar seperti kalimat penghiburan murahan di tengah reruntuhan rumah yang masih berasap. Itu ujian, kata mereka. Rencana Tuhan lebih besar, tambah yang lain. Tapi semakin sering kalimat itu diucapkan, semakin hampa rasanya. Karena jika itu benar, maka Tuhan adalah perencana yang kejam atau sangat buruk dalam menyampaikan maksudnya. Anak-anak lahir lalu mati kelaparan, sementara para penjahat hidup panjang umur dan dielu-elukan. Orang baik seringkali pergi lebih cepat, dan orang kejam hidup untuk melihat cucunya tumbuh. Perang meledak di tempat orang-orang paling taat berdoa. Bencana datang tanpa peduli siapa yang sedang sujud dan siapa yang sedang mabuk. Kalau ini rencana, maka rencana macam apa? Kita diajarkan bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mendengar, Maha Adil, Maha Melihat. Tapi entah bagaimana, di tengah semua kemahaan itu, Ia justru selalu datang paling akhir, atau malah tidak datang sama sekali. Seperti pemadam kebakaran yang baru muncul saat kota sudah jadi arang. Tentu selalu ada yang mencoba membelanya. Para teolog, ustadz, pastor, pendeta, rahib, dukun spiritual, semuanya punya alasan, punya dalil, punya kutipan. Tapi tak satu pun dari mereka pernah berhasil menjelaskan kenapa Tuhan tampak lebih peduli pada stadion sepak bola daripada rumah sakit kanker. Kenapa Ia lebih sibuk menyelamatkan ponsel kita yang nyaris jatuh daripada menyelamatkan perempuan yang diperkosa oleh tentara. Kita butuh penjelasan yang tidak dibungkus dogma, tidak dibalut kitab, tidak beraroma dupa. Jadi mari kita mulai dari sini, dari titik jujur yang sepi dan gelap. Mungkin Tuhan memang tidak peduli, bukan karena Ia jahat, tapi karena mungkin Ia tidak seperti yang kita bayangkan. Atau lebih jauh lagi, mungkin Ia memang tidak ada, atau sudah lama pergi. Atau Ia ada, tapi kita tidak penting baginya. Entahlah. Tapi yang jelas, dalam dunia yang penuh luka, Tuhan diam. Dan dalam diam itu, kita akan menggali, bukan untuk mencaci, tapi untuk mengerti. Untuk berhenti menjadi budak pengharapan palsu. Untuk menghadapi dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang dijanjikan oleh surga atau ditakut-takuti oleh neraka. Karena kalau Tuhan tidak peduli, maka kita harus saling peduli. Dan kalau Tuhan benar-benar diam, maka kita tidak punya pilihan selain bersuara. Kalau kita percaya bahwa Tuhan memerintahkan perdamaian, bahwa agama diturunkan untuk menciptakan ketentraman, bahwa wahyu turun untuk menyatukan manusia, maka satu pertanyaan mencuat seperti luka yang belum kering. Kenapa dunia justru semakin rusak? Kenapa masjid dibangun bersebelahan dengan kamp pengungsian? Kenapa ayat-ayat suci berdengung di tengah suara drone dan rudal? Kenapa anak-anak belajar mengaji di sela sirene perang? Kalau Tuhan itu sumber kasih, kenapa bumi ini seperti panggung neraka yang tidak pernah selesai pertunjukannya? Konon katanya, Tuhan murka jika manusia menumpahkan darah. Tapi sejarah menunjukkan sebaliknya. Hampir semua perang besar didukung oleh doa. Disirami oleh keyakinan, dibakar oleh iman. Perang salib, demi Tuhan. Jihad ekstremis, demi Tuhan. Genosida Bosnia, demi Tuhan. Tuhan yang katanya membenci kehancuran terus dipanggil-panggil untuk menghalalkan pembantaian. Dan anehnya, Tuhan tidak menyela, tidak turun tangan, tidak menghentikan peluru, tidak membungkam mulut para perusak yang memakai namanya. Padahal jika Ia benar maha kuasa, cukup satu angin saja, satu petir saja, maka tank bisa meledak dan para diktator bisa gemetar. Tapi tidak, yang meledak justru kepala anak-anak, yang gemetar justru para ibu yang mencari bayinya di puing reruntuhan. Kalau Tuhan memang memerintahkan perdamaian, kenapa para pemeluk agama justru saling curiga, saling hujat? Dan jika kita bilang, itu bukan salah Tuhan, itu salah manusia, maka jawaban itu sudah terlalu usang, bro. Sudah terlalu banyak dipakai untuk membela ketidakhadiran Tuhan. Karena jika manusia salah, di mana Tuhan saat kesalahan itu terjadi? Kalau manusia bebas memilih, lalu kenapa Tuhan diam saat manusia salah pilih dan jutaan nyawa jadi korban? Bayangkan kalau seorang guru masuk kelas, melihat murid-muridnya saling pukul dan berdarah-darah, lalu gurunya bilang, itu bukan salah saya, itu salah mereka. Apakah kita masih bisa menyebutnya guru yang bertanggung jawab? Lalu kenapa kita masih menyebut Tuhan sebagai pemelihara dunia, padahal dunia ini terlihat seperti kandang ayam setelah diterkam serigala? Mungkin pertanyaan yang lebih mengusik adalah ini. Di mana Tuhan sekarang? Apakah Ia sedang istirahat? Apakah Ia sudah bosan? Ataukah Ia memang tidak pernah berniat ikut campur sejak awal? Ada satu kutipan dari seorang sufi lama. Tuhan menciptakan dunia, lalu menarik diri. Seperti pelukis yang menyelesaikan lukisan, lalu menggantungnya dan membiarkannya pudar oleh waktu. Kalau begitu, mungkin memang kita hanya sedang menunggu. Entah menunggu Tuhan kembali, atau menunggu kita sadar bahwa selama ini kita hanya bicara pada langit kosong. Pernahkah kamu merasa bahwa langit kini seperti beton? Doa-doa tak lagi naik, hanya memantul kembali seperti bola karet yang dilempar ke dinding. Kembali kepadamu, lalu jatuh, lalu diam. Tak ada gema dari langit, tak ada getar dari semesta, hanya sunyi dan rutinitas spiritual yang terasa makin seperti teater kosong.
Setiap hari, berjuta mulut menggantungkan harap di atas sajadah. Ada yang menangis agar anaknya sembuh, ada yang merintih karena utangnya, ada yang mengiba agar perang berhenti. Tapi langit tetap tenang. Seolah tidak ada broadcast WhatsApp yang dibaca, tidak ada notifikasi yang dibuka, tidak ada sedang mengetik dari Tuhan. Dan lalu datanglah para pembela Tuhan. Mereka bilang, doamu didengar, hanya belum dikabulkan. Atau versi lainnya yang lebih lembut, lebih mistis, tapi tetap tidak menjawab. Tuhan bukan tidak memberi, ia hanya senang melihatmu berdoa. Kata-kata itu memang indah, bahkan puitis. Kita temukan dalam kitab para sufi, seperti Al-Hikam karya Ibnu Athaillah. Konon, kalau Tuhan menunda jawaban, itu bukan karena ia pelit, tapi karena ia sedang menikmati pemandanganmu saat berdoa. Betapa manis, tapi juga betapa kejam. Bayangkan kamu minta air karena kehausan, lalu seseorang berkata, aku tak memberimu air bukan karena tak punya, tapi karena aku senang melihatmu terus meminta. Jika manusia yang melakukan itu, kita akan sebut dia sadis. Tapi ketika Tuhan yang melakukannya, kita sebut itu hikmah. Lama-lama, doa seperti menjadi pertunjukan satu arah. Kita bicara, Tuhan diam. Kita menangis, Tuhan menonton. Lalu kita dikatakan tidak cukup khusyuk, tidak cukup yakin, tidak cukup bersih, tidak cukup sabar. Selalu kita yang disalahkan, selalu kita yang kurang. Padahal kita cuma minta satu hal kecil, didengar. Maka dari itu banyak orang mulai berhenti. Bukan berhenti percaya tapi berhenti berharap. Mereka mulai berdoa tanpa menunggu jawaban. Seperti anak kecil yang bicara pada ayahnya yang sudah mati, hanya agar dirinya tidak merasa sendiri. Doa berubah dari permintaan menjadi terapi, dari komunikasi vertikal menjadi cara menjaga kewarasan, dari dialog menjadi monolog. Tuhan dalam kondisi ini bukan lagi penentu nasib. Ia hanya menjadi ide abstrak yang dibisikkan dalam keadaan darurat. Dan seringkali bahkan dalam keadaan darurat pun ia tidak muncul. Lalu sebagian dari kita memilih jalan baru. Mungkin bukan untuk menolak Tuhan, tapi untuk tidak lagi menggantungkan nasib pada Dia yang diam. Kita belajar membangun hidup tanpa menunggu jawaban dari langit. Kita belajar memberi harapan pada sesama, bukan pada awan. Kita menyadari bahwa mungkin justru doa itu sendiri yang harus diubah. Dari, ya Tuhan, tolong aku menjadi, wahai manusia, ayo kita saling tolong. Mungkin disitulah Tuhan sedang menyembunyikan dirinya. Di balik tangan yang mau membantu, bukan tangan yang terus mengatuk. Kalau doa bisa mengubah dunia, tentu kampung miskin sudah berubah jadi kota suci. Tentu buruh yang bangun subuh demi upah pas-pasan sudah hidup sejahtera. Tentu nenek-nenek yang syalat tahajud di emperan toko tidak perlu lagi mengais sisa sayur di pasar. Tapi dunia tidak bekerja seperti itu. Bukan doa yang menentukan nasibmu, tapi sistem. Kita diajari sejak kecil, berdoalah dengan sungguh-sungguh, nanti Allah akan kabulkan. Tapi kita tidak pernah diajari cara melawan sistem yang membuat doa itu selalu terhalang birokrasi sosial. Kita terlalu banyak menengadah dan terlalu sedikit menggugat. Padahal dunia ini diatur oleh siapa yang memegang alat produksi, siapa yang bisa mengontrol distribusi kekayaan, siapa yang punya akses pada hukum, pendidikan, teknologi, dan celakanya yang mengontrol semua itu justru orang-orang yang tidak banyak berdoa, tapi tahu betul cara menyusun sistem. Kau bisa berdoa setiap malam untuk rezeki, tapi kalau pasar di desamu dikuasai tengkulak, kau tetap miskin. Kau bisa menangis, minta keadilan, tapi kalau hukum hanya berpihak pada yang berduit, kau tetap kalah. Mereka yang memonopoli agama akan berkata, doamu belum dikabulkan karena belum ikhlas. Tapi mereka tidak pernah jujur berkata, doamu tidak akan dikabulkan karena sistem ini tidak membiarkan keadilan tumbuh. Karl Marx tidak bicara soal surga, tapi ia paham betul bahwa dunia tidak berubah dengan niat baik, apalagi dengan doa-doa pasrah. Dunia berubah karena orang-orang sadar bahwa struktur yang tidak adil tidak bisa diatasi dengan sabar, tapi dengan perlawanan. Itulah kenapa doa seringkali menjadi alat pelipur lara. Bukan jalan keluar, tapi ruang pelarian. Bukan solusi sosial, tapi pelampiasan pribadi. Lama-lama doa menjadi semacam hiburan spiritual. Agar kita tidak terlalu stres menghadapi fakta bahwa hidup ini lebih dikendalikan oleh elit ekonomi daripada oleh Tuhan yang kita sebut-sebut namanya. Kita terlalu sering berharap Tuhan mengubah dunia. Padahal Tuhan mungkin sedang menunggu kita untuk mengubah struktur dunia yang kacau ini. Dan sementara itu, sistem sosial tetap bekerja seperti biasa. Yang kaya makin kaya, yang miskin disuruh sabar, yang kuat menulis aturan, yang lemah diminta doa panjang. Ironisnya, sistem ini tetap berjalan lancar, karena umat beragama justru yang paling sibuk mempertahankannya. Takut diganggu, takut kehilangan stabilitas, takut kehilangan kekuasaan, takut kehilangan tatanan yang, walau penuh luka, sudah nyaman buat mereka yang punya posisi. Doa tidak salah. Tapi menjadikan doa sebagai satu-satunya jalan keluar adalah jebakan. Karena realitas sosial tidak berubah dengan puisi, tapi dengan keberanian menantang struktur yang menindas. Dan jika Tuhan betul-betul mendengarkan, mungkin Ia sudah lelah melihat kita berdoa tanpa pernah bergerak.